Nah, Mama Dragon yang sudah tahu dirinya hamil guys, ternyata dia tidak terima hal itu. Dan suasana yang bahagia langsung berubah menjadi membagongkan ya kan, yaitu Ratu langsung mengusir mereka dari ruangannya. Dan dia juga langsung gaplok si Raja. Sumpah nih, kocak banget ya kan. Dan dia pun tidak terima kalau hal itu harus terjadi kepada dirinya. Dan dia di dalam ruangannya berbicara sendiri dan masih belum menerima hal itu. Aduh, aduh. Dan rumor tentang Mama Dragon hamil di istana langsung menyebar dengan cepat banget guys, di mana Ibu Ratu Agung langsung diberitahukan hal tersebut. Begitu juga dengan si Ibu Suri. Dan selain itu si Selir Kimprot juga mendengar hal tersebut guys, tapi ekspresinya biasa aja ya kan. Tapi lain dengan si sepupu bucinnya Ratu, dia malah marah banget dan emosi mendengar kabar tersebut. Wah, santai dong bro, santai. Tapi yang mencuri perhatian adalah ekspresi ayahnya Ratu yang sumringah banget. Setelah itu Mama Dragon langsung dikunjungin oleh dua musuhnya, dua ular kadut ya. Si Ibu Ratu Agung dan juga Ibu Suri, dan Ratu pun di sana pura-pura lemah tak berdaya. Aduh, ada aja nih orangnya. Ya walaupun mereka terlihat peduli guys, tapi Mama Dragon tahu kalau mereka itu hanya berpura-pura aja. Dan setelah itu Dayang Choi dan juga Hong Yon memberikan pendidikan prenatal ataupun parental apalah namanya ya kepada Mama Dragon. Jadi banyak hal yang disampaikan oleh si Dayang Choi, ini itu nggak boleh, ketawa juga nggak boleh, takut juga nggak boleh, nangis juga nggak boleh, termasuk makan mie instan guys, karena emang bahaya ya. Karena menurut teman-teman di kolom komentar di review cepat emang bahaya banget kalau wanita hamil memakan mie instan. Thank you for information by the way ya guys. Oke, kita lanjut. Setelah itu Mama Dragon pergi untuk mengambil birnya dia yang udah dia buat sebelumnya guys. Tapi ternyata bir itu sudah kosong dan tak tersisa sedikit pun. Dan ternyata pelakunya tak lain dan tak bukan adalah si Dayang Choi dong guys. Dan dialah yang menghabiskan semua birnya Mama Dragon. Nah setelah itu Mama Dragon langsung mewek kayak bayi. Aduh, ada aja. Tapi setelah itu Mama Dragon langsung ditenangkan oleh Raja dengan mengajaknya jalan-jalan guys. Cici. Dan Raja mengajaknya itu kayak ke villa gitu loh guys. Nah kira-kira ini villa apa ya? Apakah bakal ada sesuatu yang bakal terjadi di sini untuk episode-episode selanjutnya? Bisa jadi ya kan. Tapi yang mencuri perhatian di sini tuh Raja dan Ratu semakin mesra dong sampai pegangan tangan gitu guys. Dan Mama Dragon mulai nyaman dengan hal itu. Udah terima aja udah. Dan yang paling mencurigakan adalah ini nggak tahu nih buku apa yang dikasih sama si pangeran kepada prajurit mereka ini. Karena gerak-gerik pangeran itu masih cukup mencurigakan sampai sekarang ya menurut Mimin. Kayaknya dia bakal menjadi plot twist di ending-ending episode nanti. Setelah itu Mama Dragon menulis surat gitu guys untuk anak mereka nanti. Wah, keren banget nih. Dan pada saat Mama Dragon sudah tidur, Raja pun membaca surat yang ditulis oleh Mama Dragon di dalam bukunya. Dan Raja pun langsung senyum-senyum melihat kata-kata yang ditulis oleh Mama Dragon di buku tersebut. Uhuy. Nah, besoknya si Ibu Suri mulai berulah lagi guys, di mana dia mencoba untuk menyebarkan rumor yang tidak benar di istana tentang Raja dan juga Ratu. Jadi dia mengatakan bahwa Raja dan Ratu itu tidak pernah melakukan hubungan ahem-ahem. Jadi si Ratu itu dia bilang memalsukan tentang kehamilannya tersebut guys. Nah, Hong Yun mendengar hal tersebut dan dia langsung melaporkannya kepada Mama Dragon. Dan Raja dan Mama Dragon langsung berusaha untuk merubah kembali rumor tersebut menjadi kenyataan guys. Dan sepertinya usaha mereka cukup berhasil karena semua orang langsung percaya bahwa Raja dan Ratu memang benar-benar sudah sangat dekat sekali. Karena Raja mengatakan bahwa rumor di istana adalah hal yang paling membahayakan. Jadi jika ada rumor, hal itu langsung harus dihilangkan gitu loh. Kemudian si Selir kayaknya mulai sadar nih guys, dimana dia akhirnya tahu bahwa si Ibu Suri itu sudah memalsukan mayatnya si Owol pelayannya. Dan dia juga memperingati Ibu Suri tentang rumor yang sudah dibuat oleh si Ibu Suri Kimprot itu di istana. Nah di sini Mimin udah mulai agak respect nih sama si Selir ya, karena dia sepertinya sih udah mulai baik dan tidak mau terpengaruh lagi dengan si Ibu Suri khususnya. Dan dia juga sudah berani untuk melawan si Ibu Suri hingga membuat Ibu Suri itu geram dan juga emosi sama si Selir. Wah semoga aja ya dia beneran baik. Kalau gitu kan Mimin jadi seneng deh ngelihatnya, tambah cantik tahu. Setelah itu si Selir langsung pergi menemui Mama Dragon dan memberikan panahnya kepada Mama Dragon dan mengatakan bahwa dia menyetujui untuk
menyerahkan raja kepada Mama Dragon. Dan setelah itu si Selir juga pergi menemui raja dan meminta raja untuk menggulingkannya dan menurunkan tahtanya dari permaisuri guys, ataupun Selir. Tapi awalnya raja itu tidak menyetujui permintaan si Selir, tapi si Selir tetap maksa untuk melakukan hal tersebut. Dan akhirnya raja langsung memberikan pengumuman kepada pejabat-pejabat di istana bahwa dia sudah menurunkan jabatannya si Selir ataupun permaisuri Unbi. Nah, mendengar hal tersebut si pangeran langsung pergi menemui si Selir. Dan dia nggak terima dong dengan hal itu, tapi si Selir mengatakan bahwa itu sudah keputusannya dan tidak pernah bisa diubah lagi. Dan kayaknya si Selir tahu sih kalau si pangeran itu suka sama dia, dan pangeran pun sudah menyatakannya secara tidak langsung di saat itu, tapi ditolak sama si Selir. Wah, kasihan banget ya. Nah, setelah itu si pangeran tiba-tiba aja marah sama raja mengenai hal itu guys. Dan dia menyalahkan raja secara sepihak, dan dia juga berani-beraninya menginjak bayangan raja yang mengartikan bahwa dia berarti sudah melakukan perlawanan kepada raja. Wah, nggak sopan banget nih orangnya. Aduh. Nah, setelah itu si Ibu Suri ini nggak tinggal diam, dia pergi menemui Ibu Ratu Agung dan membuat rumor yang lain lagi guys. Wah, ini orang nggak kapok-kapok ya. Sekarang rumor yang dia buat adalah dia mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Mama Dragon itu bukan anaknya raja, tapi melainkan anaknya Byong-in. Dan Ibu Ratu Agung tidak marah, tapi dia mengambil kesempatan tersebut. Dan setelah itu dia memanggil Byong-in dan mengancam bahwa akan melakukan pembunuhan kepada Mama Dragon. Tapi Byong-in tidak mau melakukan hal tersebut dan dia berjanji untuk membantu si Ibu Suri ini untuk menjalankan pemerintahan gitu guys. Wah, berarti si Ibu Suri ini pengen naik tahta lagi dong ya. Woi, sadar bu, udah tuir ya kan, jadi gak usah mikir-mikir yang kayak gitu lagi. Tapi untung aja guys ya, si Byong-in ini masih baik dong. Dia pergi menemui raja dan memberitahukan semua rencana si Ibu Ratu Agung itu kepada raja. Tapi tentunya Byong-in memberikan syarat kepada raja karena dia sudah tahu bahwa kode Dongha itu ada hubungannya dengan raja. Jadi dia mengatakan pada raja untuk segera pergi keluar dari istana dan menyerang orang-orang Dongha tersebut guys. Karena Byong-in bilang hanya cara itulah yang bisa untuk menyelamatkan Mama Dragon dari kejahatan si Ibu Ratu Agung. Dan akhirnya raja pun menyetujui permintaan Byong-in tersebut. Dan kayaknya mereka punya rencana lain lagi ya, menurut Mimin. Kemudian raja langsung berpamitan kepada si Ibu Ratu Agung yang mengatakan bahwa dia bakal ngejaga ratu dan juga anaknya. Nggak yakin. Bohong tuh, dusta itu semua. Kemudian raja juga berpamitan kepada pangeran dan juga si Hong itu ya temannya. Dan raja kayaknya tidak memberitahukan rencananya dengan Byong-in kepada mereka. Apalagi si pangeran kayaknya raja udah mulai nggak percaya lagi sama si pangeran menurut Mimin ya. Nah, pada saat Mama Dragon mau pergi menemui raja, Hong langsung mengatakan bahwa raja sudah pergi dan Mama Dragon mencoba untuk menghentikan raja, tapi sepertinya tidak berhasil guys. Dan singkat cerita nih guys, pada perjalanan raja langsung dihadang oleh Byong-in. Dan di sini sih menurut Mimin gerak-gerik mereka agak mencurigakan ya, karena sebelumnya kan mereka udah ada rencana tuh. Jadi di sini Byong-in dan raja itu terlibat perkelahian guys. Dan kira-kira apakah yang direncanakan oleh Byong-in dan raja? Makin penasaran kan? Kita tunggu aja kelanjutan kisahnya di episode 18 malam ini guys. Thank you for watching, see you on next video, bye bye.